Selamat malam buat kita semua. Pada video ini, saya akan membahas mengenai pengelolaan data statistik dan juga populasi. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah statistik yang diampu oleh Ibu Pemarida Simbolon SKM MKes. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Revani Natasinaga dengan NIM 112023 Yang pertama kita akan membahas mengenai pengelolaan data statistik. Tujuan pembelajarannya yaitu pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian data, proses pengolahan dan analisis data, dan skala pengukuran. Pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan informasi secara sistematis untuk memperoleh fakta yang akurat dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam berbagai bidang. Tujuan pengumpulan data dalam penelitian adalah untuk mendapatkan informasi akurat yang mendukung analisis, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah secara efektif dan tepat sasaran. Data yang dikumpulkan meliputi data primer, yaitu langsung dari sumber, dan data sekunder, yaitu dari dokumen atau laporan. Keduanya penting untuk analisis akurat dan pengambilan keputusan yang tepat. Pengumpulan data. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber data yang telah diolah dan dipublikasikan oleh pihak lain. Pada suatu titik tertentu, semua data berasal dari sumber pertama, yaitu primer, yaitu data dikumpulkan dari sumber pertama dan kemudian diolah oleh pengumpul data. Pengumpulan data ini memiliki dua metode pengumpulan data pada data sekunder. Yang pertama itu sensus dan sampling. Sensus ialah metode pengumpulan data dengan melibatkan seluruh populasi yang akan diteliti. Sedangkan sampling yaitu metode pengumpulan data menggunakan sebagian kecil dari keseluruhan populasi yang diamati. Sedangkan data primer terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama observasi. Sebagai metode pengumpulan data primer mengandalkan pengamatan langsung terhadap objek. Yang kedua, percobaan atau eksperimen, yaitu menguji hipotesis dengan mengontrol variabel untuk mendapatkan data primer yang valid. Yang ketiga, wawancara adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab langsung, membantu mendapatkan informasi mendalam dan jelas dari narasumber. Yang keempat, yaitu kuesioner. Kuesioner adalah alat pengumpulan data primer yang efektif untuk mengumpulkan informasi terstruktur secara cepat dan akurat dari responden dalam berbagai penelitian. Lalu dokumenter merupakan sumber data primer yang berisi rekaman atau laporan resmi, membantu analisis dengan informasi akurat dan terpercaya tanpa perlu pengumpulan data langsung. Lalu data tersier. Data tersier adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber sekunder setelah melalui pengolahan dan penyajian ulang oleh pihak lain. Berbeda dengan data sekunder dan juga data tersier. Contoh sumber data tersier itu buku referensi dan ensiklopedia, lalu artikel ilmiah, dan laporan yang merangkum data primer dan sekunder. Peran data tersier dalam pengolahan data yaitu membantu menganalisis informasi secara cepat sebagai bahan pendukung pengambilan keputusan. Keunggulan data tersier yaitu memudahkan akses informasi karena sudah tersusun dan tersaring, menghemat waktu dalam pengumpulan data. Kekurangannya, data bisa kurang akurat dan tidak selalu terkini karena sudah melalui beberapa tahap pengolahan. Lalu yang kedua, masuk pengolahan data. Proses pengolahan data itu yang pertama editing data. Editing data adalah proses memperbaiki kesalahan dan memperbarui informasi agar data lebih akurat. Yang kedua, coding data. Coding data adalah proses mengubah data mentah menjadi simbol atau kode agar lebih mudah diolah dan dianalisis. Yang ketiga, tabulasi data. Tabulasi data adalah proses mengorganisir data dalam tabel agar mudah dianalisis dan dipahami. Yang keempat, klasifikasi atau pengelompokan. Ialah proses mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu agar mudah dianalisis. Yang kelima, saving. Saving adalah proses menyimpan data hasil pengolahan secara aman
agar mudah diakses dan digunakan kembali dalam pengambilan keputusan atau analisis selanjutnya. Tujuan pengolahan data yaitu mempermudah analisis, mengurangi kesalahan data, dan menyajikan data secara sistematis. Yang ketiga itu penyajian data. Beberapa cara penyajian data. Yang pertama, penyajian dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel memudahkan pemahaman dan analisis informasi secara sistematis. Yang kedua, penyajian dalam bentuk grafik, yaitu memudahkan pemahaman data dengan visual yang jelas, memperlihatkan tren dan perbandingan secara cepat. Yang ketiga, penyajian dalam bentuk diagram. Penyajian data dalam bentuk diagram memudahkan pemahaman informasi, memperlihatkan pola dan membandingkan data secara visual. Jenis-jenis grafis statistik yaitu yang pertama diagram garis. Diagram garis sering disebut juga peta garis atau kurva merupakan bentuk penyajian yang paling banyak dipakai dalam berbagai laporan perusahaan maupun penelitian ilmiah. Kemudian yang kedua diagram Ogif dibuat dengan menghubungkan antara batas kelas interval dengan frekuensi kumulatif atau jumlah frekuensi lebih dari atau kurang dari batas kelas interval. Lalu yang ketiga diagram batang. Diagram ini digunakan untuk memahami persoalan secara visual dalam diagram batang. Lebar kelas diambil dari selang kelas distribusi frekuensi, sedangkan frekuensi masing-masing kelas ditunjukkan oleh tinggi batang. Lalu yang keempat, diagram. Diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menyatakan perbandingan. Jika data terdiri atas beberapa kelompok atau kategori, misal persentase penduduk di wilayah daerah istimewa Yogyakarta mengalami malnutrisi. Beberapa tujuan penyajian data yaitu memudahkan pemahaman data, kedua menunjukkan pola data, yang ketiga menyampaikan informasi secara efektif. Selanjutnya itu proses pengolahan dan analisis data. Beberapa tahapan pengolahan data. Yang pertama kualitatif. Proses pengolahan data kualitatif meliputi pengumpulan, pengkodian, dan interpretasi informasi untuk memahami pola, makna, dan hubungan antar data secara mendalam. Yang kedua, kuantitatif. Proses pengolahan data kuantitatif meliputi pengumpulan validasi, pengkodian, dan perhitungan statistik dan interpretasi hasil untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan efektif. Teknik analisis data yang pertama analisis deskriptif, yang dimana analisis deskriptif menyajikan data secara ringkas menggunakan tabel, grafik, dan statistik dasar untuk memahami pola dan karakteristik data dengan mudah dan efektif. Yang kedua, analisis inferensial. Analisis inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan dari data sampel, memprediksi populasi, dan menguji hipotesis dengan metode statistik yang akurat dan terpercaya. Yang ketiga, interpretasi hasil analisis. Hasil analisis harus diinterpretasikan secara cermat untuk mengambil keputusan tepat. Lalu, skala pengukuran. Jenis-jenis skala pengukuran. Pertama, skala nominal, yaitu mengelompokkan data berdasarkan kategori tanpa urutan, seperti jenis kelamin atau warna favorit. Data ini hanya digunakan untuk identifikasi dan pengelompokan. Yang kedua, data skala ordinal, mengukur data berdasarkan urutan atau peringkat, tanpa memperlihatkan jarak antar elemen. Contohnya adalah peringkat lomba atau tingkat kepuasan pelanggan. Yang ketiga, skala interval. Skala interval mengukur data dengan jarak yang sama antara nilai tanpa nol mutlak. Contoh suhu Celcius memungkinkan perbandingan selisih antar data secara akurat. Yang keempat, skala rasio. Skala rasio memiliki nilai titik nol mutlak, memungkinkan perbandingan proporsional antar data. Contoh berat, tinggi, dan waktu. Fungsi dan penggunaan skala pengukuran yaitu menentukan jenis data, yang kedua menentukan teknik analisis yang tepat, yang ketiga memudahkan pengolahan data. Selanjutnya kita masuk ke dalam studi kasus.
Seorang peneliti kesehatan mengunjungi beberapa puskesmas di Kabupaten Jet untuk mewawancarai ibu hamil mengenai pola konsumsi makanan sehari-hari. Peneliti ingin memperoleh jawaban langsung dari responden dan dapat mengklarifikasi jika ada informasi yang kurang jelas. Berdasarkan kasus tersebut, metode pengumpulan data apa yang digunakan peneliti? A. Observasi B. Wawancara. C. Dokumentasi D. Kuesioner tertutup. E. Sampling. Jawabannya adalah yang B. Wawancara, di mana peneliti berinteraksi langsung dengan responden dan dapat mengklarifikasi jawaban ciri khas dari metode wawancara. Soal kasus yang kedua, dalam penelitian gizi remaja, seorang peneliti menemukan data tinggi badan 3 meter pada salah satu kuesioner. Peneliti kemudian memeriksa kembali, memperbaiki data tersebut, dan menghubungi responden, lalu mengelompokkan data tinggi badan ke dalam kategori pendek, sedang, dan tinggi. Aktivitas yang dilakukan peneliti termasuk tahapan pengolahan data berupa A. Coding dan tabulating, B. Editing dan klasifikasi, C. Saving dan coding, D. Tabulating dan editing, E. Klasifikasi dan dokumentasi. Maka jawabannya yang B. Editing dan klasifikasi. Penjelasannya, memeriksa kesalahan termasuk editing, sedangkan mengelompokkan data ke kategori tertentu termasuk klasifikasi. Soal kasus yang ketiga, sebuah penelitian menyajikan hasil survei frekuensi olahraga mahasiswa per minggu dengan kategori tidak pernah, jarang, sedang, dan sering. Data tersebut kemudian ditampilkan dalam diagram batang untuk memudahkan pembaca memahami distribusi jawaban. Berdasarkan kasus ini, skala pengukuran yang digunakan adalah A. Nominal, B. Ordinal, C. Interval, D. Rasio, E. Nominal biner. Maka jawabannya yang B. Ordinal. Data menunjukkan tingkatan frekuensi jarang, sedang, dan sering yang berurutan tetapi tidak memiliki jarak numerik yang pasti, sehingga menggunakan skala ordinal. Adapun kesimpulan pada materi ini, yang pertama, itu statistik berperan penting dalam penelitian dengan mengubah data mentah menjadi informasi bermakna melalui pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis. Pemilihan skala pengukuran yang tepat memastikan ketepatan hasil, sehingga statistika bukan sekedar angka, tetapi dasar objektif untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Sekian mengenai materi pengelolaan data statistik. Kita lanjut materi yang kedua, yaitu populasi. Tujuan pembelajaran adalah menjelaskan pengertian populasi dalam konteks gizi, memahami perbedaan populasi dan sampel, mendeskripsikan karakteristik populasi dan penelitian gizi, menentukan kriteria inklusi dan eksklusi populasi penelitian, untuk mengetahui dan memahami jenis-jenis populasi, untuk mengetahui dan memahami ciri-ciri populasi, untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi populasi. Populasi. Pengertian populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari makhluk hidup, benda, gejala, nilai tes, dan peristiwa sebagai sumber data yang mewakili karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Misalnya, populasi ditetapkan sebagai seluruh remaja putri praminers di SMP Negeri 3 Lubuk Pakam yang berjumlah 42 orang. Perbedaan populasi dan sampel. Populasi menurut para ahli adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas karakteristik yang tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah objek yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Karakteristik populasi dalam penelitian gizi yaitu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu usia, jenis kelamin, status gizi, dan tingkat aktivitas. Usia merupakan faktor penting dalam penelitian gizi karena kebutuhan gizi sangat dipengaruhi oleh tahapan perkembangan. Jenis kelamin sering dijadikan karakteristik populasi karena berpengaruh terhadap kebutuhan energi zat gizi makro maupun mikro. Status gizi adalah indikator untuk menggambarkan kondisi kesehatan. Aktivitas fisik mempengaruhi kebutuhan energi. Kriteria inklusi dan eksklusi populasi penelitian. Kriteria inklusi merupakan karakteristik umum subjek penelitian
pada populasi target dan sumber. Berikut contohnya dapat kita tengok atau kita lihat. Penelitian ingin mengetahui hubungan antara obesitas dengan kejadian jantung koroner. Maka orang yang boleh dijadikan dalam pengelompokan kasus pada penelitian ini adalah orang yang tidak memiliki penyakit jantung lain selain jantung koroner. Yang kedua, kriteria eksklusif merupakan kriteria dari subjek penelitian yang tidak boleh ada. Dan jika subjek mempunyai kriteria eksklusif, maka subjek harus dikeluarkan dari penelitian. Contoh, penelitian ingin mengetahui hubungan antara obesitas dengan kejadian jantung koroner. Maka orang yang menderita jantung lain tidak boleh dijadikan dalam kelompok kasus pada penelitian ini. Jenis populasi yang pertama populasi target, yang kedua populasi terjangkau. Populasi target merupakan keseluruhan populasi di mana peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Sedangkan populasi terjangkau adalah kumpulan dari seluruh kasus, orang atau objek yang sesuai dengan kriteria penelitian yang tersedia dan terjangkau untuk peneliti. Contoh populasi target yaitu seseorang peneliti hendak melakukan penelitian tentang kepatuhan pasien hipertensi dalam menjalani terapi di wilayah puskesmas A. Contoh populasi terjangkau yaitu ada 8 desa di wilayah puskesmas. Peneliti hanya mengambil pasien hipertensi yang memenuhi kriteria dari 4 desa untuk pengambilan sampel. Ada 4 bagian daripada populasi antara lain. Populasi target ialah populasi yang paling luas. Populasi ini juga dikenal sebagai broad population, di mana hasil penelitian akan diaplikasikan. Contoh ada penelitian tentang hubungan konsumsi zat besi dengan kejadian anemia pada ibu hamil, maka populasi targetnya adalah seluruh ibu hamil di Indonesia. Yang kedua, populasi sumber ialah individu-individu yang berasal dari populasi target dan mereka memiliki potensi sebagai partisipan atau responden dalam penelitian. Contoh penelitian yang mengambil populasi sumber berupa remaja usia 13-18 tahun yang bersekolah di SMA Negeri 1 di Kota Medan. Mereka adalah bagian dari remaja Indonesia, tetapi lebih mudah dijangkau dan memiliki peluang besar untuk menjadi responden. Yang ketiga, populasi sampel. Populasi sampel adalah individu-individu yang berasal dari populasi sumber. Populasi ini diminta untuk diundang untuk berpartisipasi dalam penelitian. Contoh dari seluruh siswa SMA negeri di Kota Medan, penelitiannya memilih 200 siswa dari ketiga SMA berbeda sebagai sampel penelitian. Jumlah ini dipilih karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga sehingga tidak semua siswa di Medan bisa diteliti. Yang keempat, populasi studi adalah orang-orang yang memenuhi syarat atau eligible. Mereka berasal dari populasi sampel dan menyatakan bersedia menjadi responden atau partisipan dalam penelitian yang akan dilakukan. Contoh, dari 200 siswa yang dipilih, ternyata hanya 180 siswa yang bersedia mengikuti atau mengisi kuesioner dan menjalani pengukuran status gizi. Maka 180 siswa ini adalah yang menjadi populasi studi atau responden akhir penelitian. Ciri-ciri populasi yaitu variabilitas menunjukkan seberapa besar perbedaan titik-titik data atau karakteristik dari objek penelitian yang diukur. Lalu ada bersifat seragam atau beragam. Yang ketiga, batas yang jelas. Batasan yang dimaksud dapat berkaitan dengan latar belakang populasi penelitian, seperti latar belakang sosial ekonomi. Yang keempat, aksesibilitas berkaitan dengan keterjangkauan populasi yang menjadi fokus penelitian. Faktor-faktor yang mempengaruhi populasi. Pertama, tujuan dilakukan penelitian. Tujuan penelitian akan mempengaruhi populasi, bagaimana populasi diidentifikasi dan ditetapkan. Kedua, sumber daya peneliti dan waktu penelitian. Peneliti harus mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki untuk menentukan populasi yang dipilih. Peneliti perlu membuat batasan yang jelas berdasarkan sumber daya tersebut. Ketiga, data yang tersedia harus akurat dan sesuai dengan fokus penelitian.
Selanjutnya masuk ke soal kasus. Soal kasus yang pertama, seorang peneliti gizi ingin mengetahui hubungan konsumsi zat besi dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Indonesia. Namun karena keterbatasan dana, peneliti hanya meneliti 150 ibu hamil di Kota Medan. Kelompok ibu hamil yang diteliti tersebut disebut A. Populasi target, B. Populasi terjangkau, C. Populasi sampel, D. Populasi sumber, E. Populasi studi. Jawabannya adalah yang C. Populasi sampel. Di mana populasi target adalah seluruh ibu hamil, sedangkan populasi terjangkau adalah ibu hamil di wilayah tertentu yang dapat dijangkau peneliti. Dari populasi terjangkau tersebut, peneliti memilih sebagian atau 150 orang untuk diteliti. Itulah yang disebut dengan populasi sampel. Soal kasus yang kedua, dalam penelitian gizi tentang status gizi balita, peneliti hanya memasukkan balita usia 6 sampai 59 bulan yang tidak sedang menderita penyakit kronis. Persyaratan khusus yang ditetapkan agar responden dapat ikut dalam penelitian tersebut disebut dengan karakteristik populasi, B. Kriteria inklusi, C. Kriteria eksklusi, D. Variabilitas, E. Aksesibilitas. Jawabannya adalah B. Kriteria inklusi, di mana kriteria inklusi adalah karakteristik khusus yang harus dimiliki responden agar bisa ikut dalam penelitian, misal usia, jenis kelamin, atau kondisi kesehatan tertentu. Dalam kasus ini, peneliti menyatakan bahwa hanya balita usia 6 sampai 59 bulan tanpa penyakit kronis yang boleh ikut serta. Soal kasus yang ketiga, dalam penelitian gizi pada remaja SMA, peneliti menemukan bahwa siswa laki-laki membutuhkan energi lebih tinggi dibandingkan siswa perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa jenis kelamin merupakan salah satu opsinya. A. Unit analisis, B. Ciri populasi, C. Variabel independen, D. Karakteristik populasi, E. Populasi target. Maka jawabannya adalah yang D. Karakteristik populasi, di mana karakteristik populasi adalah atribut atau sifat yang dimiliki elemen populasi dan menjadi fokus analisis penelitian, misalnya usia, jenis kelamin, dan status gizi, atau tingkat aktivitas fisik. Dalam kasus ini, jenis kelamin menjadi karakteristik penting karena berpengaruh terhadap kebutuhan gizi. Baiklah, demikian pembahasan materi pengelolaan data statistik dan populasi. Semoga materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini bisa jadi bekal berharga dalam melihat data dengan lebih bijak dan tepat. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dan tidak berkenan di hati teman-teman sekalian. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.